Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Diva Nusa Sabila. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia dari jurusan Teknik Arsitektur tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil poster review saya dari salah satu kategori Honorable Mention di Evolo kompetisi tahun 2019, yaitu karya dari Tony Leung dan Miranda Chang yang berjudul Level 5 Autonomous Green Dog. Nah, mungkin pada saat mendengar level 5, pada beberapa kalian mungkin masih bertanya-tanya, sebenarnya apa sih level 5 itu? Jadi level 5 ini tuh diambil dari Society of Automotive Engineer, di mana terdapat level dalam suatu di dunia otomotif gitu, di mana level 5 ini tuh memiliki konsep you are not driving. Jadi kendaraan ini tuh tidak dapat meskipun tidak dikendarakan oleh kita, namun mereka dapat berjalan dengan sendirinya dikarenakan memakai teknologi yang cukup baik begitu. Nantinya kendaraan tersebut akan menjadi mobile greenhouse, yang mana kendaraan yang dipakai yaitu Toyota e-Palette, dan kendaraan ini akan menjadi poin utama dalam suatu bangunan ini. Bagi saya ini cukup menarik, namun mungkin beberapa masih ada yang bingung, jadi akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kendaraan tersebut jadi tuh kenapa sih bisa muncul level 5 autonomous green dog, atau latar belakang deh munculnya level 5 autonomous green dog. Level 5 autonomous green dog ini tuh muncul dikarenakan yang pertama, keuangan atau pembiayaan yang dikeluarkan dalam pertanian tradisional itu kan cukup mahal ya, cukup mahal dan juga cukup mengeluarkan banyak keuangan gitu untuk pertanian tradisional itu. Karena apa? Karena yang pertama dibutuhkan yang namanya lahan untuk menanam, lalu dibutuhkan yang namanya keuangan lagi untuk memanen, lalu dibutuhkan untuk membungkus dulu per sayuran tuh harus di-package dulu nih. Habis itu disalurkan dengan cara ditransportasikan untuk ke pasar, yang mana nantinya di pasar baru terjadi yang namanya jual beli, lalu dapat tersalurkan kepada konsumen. Nah, itu merupakan salah satu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua yaitu adanya keterbatasan lahan untuk pertanian tradisional, karena kan membutuhkan lahan yang cukup besar ya. Dan yang ketiga, pada pertanian tradisional ini terkadang pencahayaan untuk setiap sayuran atau untuk setiap tumbuhan atau sayuran ini tuh tidak merata atau tidak tercukupi dengan baik. Nah, itu merupakan tiga permasalahan yang ada. Pada akhirnya lahirlah konsep-konsep dari level 5 autonomous green dog ini, di mana level 5 autonomous green dog ini tuh menjadikan suatu mobile atau Toyota e-Palette yang tadi sebagai lahan untuk kita bertanam, lahan untuk kita memanen, semuanya all in dilakukan di sini. Ini merupakan salah satu contohnya yang saya tunjukkan. Nah, konsepnya apa aja sih? Jadi di dalam Toyota e-Palette ini tuh sudah ada yang namanya sistem hidroponik. Di sini sudah ada hidroponik beserta airnya dan lain-lain sudah tersimpan dalam kendaraan ini. Nah, kendaraan ini tuh dapat berjalan, atau sistem ini dapat berjalan dikarenakan dibantu oleh namanya solar panel PV charge. Solar panel ini cahaya atau energi yang dihasilkan dari cahaya matahari. Solar panel ini disimpan di setiap dock. Jadi dock itu singkatnya merupakan carport atau tempat untuk berdiamnya dari Toyota e-Palette atau dari kendaraan tadi. Ini bisa saya tunjukkan, ini setiap docknya. Jadi bangunan itu terdiri dari beberapa dock yang cukup banyak. Ini docknya. Nah, nantinya Toyota e-Palette ini tuh akan berdiam di dock tadi. Nah, namun jika Toyota e-Palette tidak ada di suatu dock ini, misal masih kosong, ini otomatis docknya ini tuh akan menyerap energi matahari untuk sebagai energi dari mobil yang tadi. Namun pada saat Toyota e-Palette ini terparkir di sini, otomatis akan mengisi daya. Jadi saling-saling begitu. Lanjut, penempatannya ini tuh diatur oleh yang namanya operator pusat dan juga diarahkan oleh GPS. Seperti yang kita tahu tadi kan permasalahannya yaitu tidak meratanya cahaya matahari pada setiap sayuran. Nah, di sini diatur dari mulai yang bawah ini, di mana sayuran yang tidak terlalu banyak
membutuhkan cahaya matahari setiap harinya, sampai yang paling atas di mana sayuran-sayuran yang membutuhkan cahaya matahari yang lebih banyak setiap harinya begitu. Nah, Toyota e-Pilot ini tuh dapat disewakan, jadi tidak hanya untuk petani saja, dapat disewakan, bahkan dapat dibeli. Lanjut, untuk bangunan ini dibiarkan terbuka, jadi agar penghawaan tetap baik dan juga sinar matahari yang masuk itu tetap cukup gitu, mencukupi. Nah, setiap lantai ini disertai oleh yang namanya layanan servis, termasuk operator yang tadi, dan juga termasuk sebagai lift dari kendaraan. Lift dari Toyota e-Pilot tadi. Untuk bangunannya sendiri memakai warna putih, yang saya tahu warna putih merupakan reflektor cahaya alami, sehingga memberikan kesan cerah dan juga enak dipandang, lalu modern dan terlihat lebih luas begitu suatu bangunan tersebut. Untuk bentuknya dibuat memanjang vertikal ke atas. Jadi terdapat mengapa vertikal? Karena kan untuk mengatasi permasalahan yang tadi, yaitu di mana keterbatasan lahan dan juga memutar ke atas itu dikarenakan untuk terciptanya sirkulasi yang cukup baik. Yang kita tahu kan di sini terdapat ada Toyota e-Pilot sebagai kendaraan dan juga ada pengunjung itu manusia. Jadi agar terciptanya sirkulasi yang cukup baik. Dan di sini tuh terdapat dua putaran gitu. Jadi yang pertama yang ke atas, yang kedua tuh yang ke bawah gitu. Nih, akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai penjelasan dari perlantainya. Pada ground level ini paling bawah, jadi tuh kita dapat melihat bahwa ini untuk yang paling bawah, ini ada yang bagian untuk turun dan ada bagian yang untuk naik, sehingga terstruktur begitu, tidak saling bertabrakan, namun tidak dipisahkan oleh yang namanya dinding atau kaca, itu tidak, sehingga kita bisa melihat antar lantai dan juga itu pengawannya cukup baik kan, pastinya nggak pengap. Lanjut, ini untuk tipikal level, itu untuk tengah atau lantai yang sama. Ini pada bagian barat daya, jadi itu layanan servis dan juga lift disimpan di barat daya dikarenakan untuk meminimalisir adanya sinar matahari yang masuk. Jadi ini sudah termasuk lift dan juga sistem operator dan juga layanan servis untuk mobile greenhouse ini, untuk Toyota e-Pilot ini. Nah, ini yang saya tadi tunjukkan dok tuh yang kayak gimana sih. Nah, dok tuh ini yang sudah saya titiki warna marun, dan juga ini terdapat tangga ini tuh untuk sirkulasi para pengunjung, dan sedangkan jalan yang memutar ini, jalan yang cukup lebar ini merupakan bisa menjadi salah satu jalan untuk melewatnya kendaraan tersebut, untuk melewatnya Toyota e-Pilot tadi, untuk menyatukan antar dok. Nah, untuk roof level ini unik sih karena terdapat bidang yang memanjang. Ini sebenarnya cukup simpel, namun bidang ini tuh bermanfaat sangat banyak karena untuk putar balik. Karena nggak kebayang kalau misalnya nggak ada ini, pasti sirkulasinya tabrakan atau nggak tercipta dengan baik. Misal suatu Toyota e-Pilot ini keluar dari lift, lalu harus turun ke sini. Harus turun. Jadi kalau misalnya turun, tinggal langsung lurus dan langsung belok, langsung turun ke bawah. Lalu untuk yang dari atas pun, untuk yang dari bawah pun, dari bawah tinggal ke atas, lalu lurus dan langsung belok ke bawah. Jadi terciptanya sirkulasi yang cukup baik. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai konsep dari mengenai poster-poster ini. Nah, yang pertama, ini kan halaman pertamanya. Yang pertama itu mengenai alur. Menurut saya alur yang tersajikan ini cukup terstruktur dengan baik karena yang pertama kan dijelaskan dulu begitu. Namun ada beberapa penjelasan yang tidak dijelaskan lebih lanjut begitu. Jadi kita harus mencarinya dengan sendiri. Lalu untuk layouting, menurut saya ini layoutingnya kurang rapi, apalagi pada bagian foto-foto karena terdapat foto-foto yang sedikit menumpang dan juga ini tidak terstruktur gitu. Karena pas kita lihat, kita bingung harus dimulai dari mana dulu nih. Namun karena ada ini, jadi langsung dimulai dari sini, terus harus mulai kemana lagi, karena kan foto-fotonya tidak terstruktur dengan rapi. Untuk color grading fotonya, atau color grading grafis, menurut saya ini sangat tidak selaras, karena tidak memiliki shade atau warna yang sama. Namun, pada gambar yang ada di sebelah kanan, ini memiliki color palette yang cukup selaras, memiliki 4 warna yang berdekatan, ini sudah saya cantumkan.
Nah, selanjutnya repetition ini tidak terdapat pengulangan gaya sama sekali, tidak ada konsistensi gaya dalam poster halaman pertama ini. Untuk proximity ini tidak ada pengelompokan, maksudnya ada pengelompokan karena pada bagian gambar begitu ya, pada bagian gambar ini. Namun masih belum terciptanya keteraturan jarak konten dalam medianya. Jadi masih saling berhimpitan dan masih kurang, kalau misalnya kita sebagai pembaca itu melihat harus menerka-nerka dulu nih, ini gimana sih maksudnya, harus seperti itu. Lalu untuk white space ini tidak terdapat negative space sama sekali, padahal yang kita tahu negative space ini kan untuk memberikan fokus atau jeda kita sebagai pembaca, namun di sini tidak dapat sama sekali. Nah, bagi saya ini gambar ini sebagai penolong, karena dengan ini kan kita jadi wah ini apa sih, jadi eye catching begitu kan. Untuk alignment di sini tidak rata ke kanan namun sudah rata kiri. Untuk font memakai font yang sama yaitu sans serif, jadi tidak dibedakan, semuanya sama. Namun untuk bagian judul ini menurut saya warnanya sedikit mengganggu karena kan bisa memakai warna yang color palette ini lalu ditebalkan sedikit atau dibesarkan sedikit. Juga untuk penjelasan gambar ini masih sedikit terlalu kecil. Begitu, lanjut ini halaman kedua. Halaman kedua ini lebih banyak ke gambar-gambar. Yang pertama ada gambar interior, tadi yang sudah saya jelaskan. Ini liftnya sekaligus operator dan layanan servis. Ini ini kendaraan yang sedang berdiam di dock. Ini dock yang sedang kosong. Lalu ini tangga untuk sirkulasi. Ini juga jalan untuk menyatukan antar dock. Begitu. Untuk mobile greenhouse-nya sendiri, ini tuh tidak hanya bisa maksudnya tidak hanya bisa berdiam di dock tersebut, jadi bisa turun dia dan juga bisa menghampiri pemilik, jadi sesuai dengan GPS begitu, menghampiri pemilik sehingga jual beli itu bisa dilakukan di luar bangunan tersebut. Jadi bisa segalanya gitu, dalam mobil itu tuh sudah bisa menanam dan juga jual beli, semuanya sudah bisa di situ. Lalu untuk rooftopnya ini terdapat solar system di setiap atas rooftopnya. Ini ada yang sedang terparkir Toyota Palette-nya, dan ini hammerhead yang tadi. Lalu spiral frame, jadi di sini dibuat melingkar tadi agar sirkulasinya tercipta dengan cukup baik, dan juga rangka dock ini dibuat tumpang tindih ke atas, namun memberikan cahaya matahari yang cukup dan tidak berlebih sehingga menjaga stabilitas struktural. Bagi saya grafis di sini memakai gambar-gambar yang cukup baik karena memperjelas dari apa yang sudah dijelaskan di yang lembar pertama. Namun bagi saya di sini color gradingnya masih sangat berbeda sama sekali. Maksudnya masih tidak memiliki keselarasan. Di sini masih pinkish dan di sini masih agak kebiru-biruan. Jadi tidak memiliki keselarasan. Untuk font masih sama, memakai sans serif dan sedikit dibedakan ukuran pada judul-judulnya. Untuk layouting ini cukup kurang sih bagi saya karena di sini sudah rapi, namun ini tiba-tiba sedikit besar dan tiba-tiba ada teks di tengah, jadi kurang enak dilihatnya. Untuk alignment ini sudah rata ke kiri namun belum rata kanan. Untuk alurnya cukup baik karena menjelaskan dari yang apa sudah dijelaskan di halaman pertama. Nah, dengan konsep ini tuh sudah bisa mengurangi pembiayaan atau mengurangi keuangan sebanyak 50%. Jadi tuh di sini kita memangkas dari bagian yang tadi yang bagian lahan dan juga memanen dan juga membungkus. Jadi dalam satu mobil ini tuh sudah bisa memanen, sudah bisa menanam, sudah bisa langsung berjual beli. Jadi all in di situ. Jadi kesimpulan dari saya, ini merupakan konsep yang cukup baik dan cukup sangat baik bahkan bagi saya karena dapat menjadi pemecah atau dapat menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada tadi. Namun cara penyampaiannya masih kurang baik dan masih terlalu berhimpit sehingga fokus kita tidak memberikan fokus begitu. Jadi kayak ini gimana sih maksudnya, apalagi ini tiba-tiba di tengah ada yang memakai background warna hitam. Mungkin ini sebagai fokus, namun bagi saya ini masih kurang, apalagi ini color grading-nya sama sekali beda jauh dengan apa yang sudah ada di color palette di gambar color palette yang sudah saya jelaskan di sini. Begitu, jadi penyampaiannya masih kurang baik, namun konsep-konsep yang diberikan oleh Tony Leung dan Miranda Chang sangat baik. Begitu. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.